Halo Pak Pur, selamat malam. Selamat malam Pak Kuncoro. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Malam ini. Alhamdulillah kalau kabar saya baik Pak. Baik. Ya, Ya. alhamdulillah baik. Tadi ini kan sehat. kita sudah janjian Pak ya? Iya, Janjian. Tadi Bapak kesini kelihatannya agak murung gitu ya. Dengan posisi saya juga agak takut Pak. Kenapa Iya. Bapak kelihatan murung, terus ada hal-hal yang sekiranya kok penting gitu loh. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak. Karena saya melihat Bapak itu agak resah gitu loh. Ada Iya. apa Pak? Betul, sah. Tapi ini nggak ganggu waktu Bapak ya? Kalau waktu kan kita kan tadi sudah Oh, janjian iya, Pak. iya, Jadi iya. memang saya jadwalkan dan saya sudah bilang kalau Iya, iya. pukul 10 Betul. saya bisa gitu. Jadi Ayo Pak, ceritakan Pak, apa masalahnya Pak? Oh, iya. Ceritakan Jadi Pak. gini Pak, saya itu ada kesusahan, yaitu kesulitan ya terutama dalam pembuatan modul ajar. Nah, itu Pak. Saya ingin konsultasi gitu Pak tentang modul ajar, nanti bagaimana nanti agar saya itu bisa mengurai kesulitan ini. Modul ajar. Ya gini Pak. Terus dari pertemuan malam hari ini ya, hal apa yang ingin Bapak bicarakan dan nanti apa hasil yang nanti kita dapatkan ketika kita sudah melaksanakan pertemuan ini, Bapak mungkin ada. Harapan saya sih Pak, kalau dengan adanya pertemuan ini, dengan ngobrol dengan Bapak, saya tentunya nanti pengennya mendapatkan solusi, mendapatkan pemecahan ya, bagaimana nanti agar kesulitan-kesulitan saya itu nanti dapat teratasi. Saya dapat menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan atau kesulitan yang saya hadapi. Itu tujuan hasil yang ingin saya dapatkan dari menemui Bapak, ngobrol-ngobrol ini, gitu Pak. Gitu ya Pak ya? Iya itu ya. Saya tanya ya Pak ya, boleh Iya. ya? Tanya Pak. Kesulitan-kesulitan apa Pak yang jangan hadapi dalam pembuatan modul ajar? Kalau menurut saya mungkin karena ini sudah mulai merebak untuk pembuatan modul ajar yang selama mungkin kita baru tahap mandiri berubah gitu. Iya betul Pak. Gitu. Kira-kira jadi bisa gini, Bapak Pak, bisa menjelaskan. Ini kan perubahan kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka itu kan hal baru, terutama untuk Kabupaten Sragen ini kan baru awal tahun pertama ya Pak ya, awal tahun pertama mengambil opsi mandiri berubah. Nah, di dalam mandiri berubah itu kan kita harus untuk kelas 1 dan 4 itu kan harus memakai kurikulum Merdeka. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu tentunya pembelajarannya sudah menggunakan yang namanya modul ajar. Nah, tetapi saya karena itu dalam hal-hal baru, saya merasa kesulitan bagaimana sih cara membuat modul ajar yang benar, itu yang sesuai, yang bagus, yang nanti bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran itu yang menurut saya itu pusing gitu Pak. Betul pusing. Pusing Pak ya. Itu memang sulit itu Pak, memang sulit ya. Kesulitannya di situ, bagaimana urutannya seperti apa. Itu sebenarnya saya sudah sedikit belajar dari PMM ya Pak, cara mandinya sudah, tapi itu masih belum bisa bagus atau masih sulit itu memahaminya. Itu Pak. Ini gini ya Pak ya. Ini kan belum bisa dikatakan belum bisa membuat modul ajar ya. Nah, proses pembelajaran jenengan selama ini terus bagaimana Pak yang jangan lakukan di kelas? Ya. Untuk mungkin kan ada skenarionya lah gitu ya, maksudnya. Ya. Selama ini kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan, walaupun ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka nih Pak, jujur saja
saya masih mengadopsi gaya lama Pak, masih Gaya pakai lama RPP. gaya lama ya. Masih pakai RPP, tapi buku-buku pembelajaran kan sudah ada disediakan. Kemudian saya juga ngambil contoh modul ajar di PMM gitu. Saya coba kombinasikan Pak, antara buku itu nanti ada match-nya enggak dengan modul ajar itu. Nah, itu seperti itu pembelajarannya. Jadi belum full menggunakan modul ajar, urut-urutannya belum seperti itu. Karena juga saya dalam pemahamannya di situ yang sulitnya begitu. Jadi masih campur aduk gitu. Oh gitu ya, campur aduk ya Pak. Menurut Bapak nggih, penggunaan RPP ya, bukan modul ajar nggih. Campur itu Pak. Campur ya Pak ya, nggih. Ya karena masih sulit modul ajarnya. Nggih. Seberapa efektif Pak kalau masih menggunakan RPP dalam situasi yang sudah mandiri berubah menurut panjenengan? Yang jangan alami, yang jangan rasakan lo ya. Yang jangan rasakan. Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau dalam kurikulum 13 kan istilahnya RPP, tapi di kurikulum Merdeka kan sudah menjadi modul ajar. Sebenarnya itu menurut saya itu hampir sama tuh Pak, tapi ada perbedaan yang signifikan, yaitu yang ingin saya gali kesulitannya itu. Ya akhirnya kalau penggunaan RPP di kurikulum Merdeka, tentunya pembelajaran yang saya lakukan kan kurang efektif juga karena belum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam kurikulum Merdeka gitu. Baru seperti itu. Lah kira-kira Bapak menurut panjenengan gitu ya. Mungkin kan ada lingkungan-lingkungan yang bisa membantu, atau mungkin ada seberapa dampak lingkungan bisa membantu jenengan. Menurut jenengan gagasan apa yang mungkin Bapak yang bisa jenengan ambil gitu loh, yang bisa jenengan ambil untuk yang pasti bisa merancang modul ajar yang jenengan harapkan yang nantinya bisa membantu kelancaran pembelajaran jenengan yang masih dulu pakai RPP gitu. Kira-kira menurut jenengan apa solusi yang bisa mungkin untuk mengatasi ini gitu? Sebenarnya sih Pak sudah tergambar di dalam pikiran saya. Saya apa yang perlu saya lakukan itu. Tapi kan saya juga perlu konsultasi ya Pak, apakah nanti gagasan ini bagus atau tidak. Ini ya Pak, saya kan di SD Negeri Manyurip 1 itu kan sekolah penggerak. Tentunya sudah 3 tahun ini, dan saya melihat ya, sedikit melihat ya, berbincang dengan mereka sudah pernah mendapatkan pelatihan pembuatan modul ajar. Nah dari situ sebenarnya timbul ide ya dalam misalnya ada penasihat, baiknya saya belajar dari mereka, karena dengan tentu saja dengan belajar secara langsung dari mereka nanti otomatis saya juga akan mendapatkan pencerahan, karena mereka kan sudah memiliki pengetahuan tentang modul ajar itu, begitu urutannya seperti apa, dari pengertiannya seperti apa, strukturnya seperti apa, tentunya mereka sudah punya itu. Yang ide saya belajar dari guru yang ada di SD Negeri Manyurip 1. Wah, positif sekali ya Pak ya. Ya itu ya ide. Biasa gitu. Berarti arahnya sudah agak jelas karena Bapak sudah punya gambaran-gambaran sebenarnya ya, ada gambaran-gambaran untuk itu nggih. Terus gini Pak, yang tadi kan bilang itu punya gagasan untuk menuju ke sekolah penggerak yang sudah dahulu melaksanakan sosialisasi pendidikan mungkin ya, karena sudah mengalami. Kira-kira Pak, tahapan-tahapan apa, perencanaan apa yang mungkin Bapak bisa lakukan persiapan tahap awal
untuk mewujudkan gagasannya panjenengan itu. Mungkin bisa apa Pak, mungkin yang bisa jenengan lakukan gitu Pak, awal atau tahapan-tahapan persiapan atau bagaimana? Mungkin Pak. Menurut saya gini Pak, karena kan ini namanya saya kan nanti berguru pada orang lain ya, tentunya juga memerlukan waktu ya Pak, memerlukan waktu baik dari diri saya sendiri maupun dari pihak yang ingin saya mintai, ingin saya jadikan tutor, ingin jadikan saya pedoman untuk membuat itu ya. Langkah pertama tentunya saya harus mengkonfirmasi terlebih dahulu dengan pihak SD Negeri Manyurip 1, tentunya berkaitan dengan waktu yang dipunyai untuk mengadakan pertemuan saya dengan mereka dalam pembuatan pelatihan pembuatan modul ajar itu. Nah, oleh karena itu tentunya saya juga harus membuat jadwal. Ya, jadwal itu tentunya juga harus konsultasi dengan pihak guru-gurunya, guru dari Manyurip 1. Kapan bisanya, tanggal berapa, jam berapa, agar nanti kan tentunya kegiatan pendampingan dari mereka dalam pembuatan modul ajar ini kan tidak mengganggu proses saya dalam mengajar maupun dari pihak mereka dalam mengajar di sekolah mereka. Itu rencana saya seperti itu, pembuatan jadwal terlebih dahulu. Ya, super sekali Pak ya. Berarti memberikan mencari jadwal yang mereka longgar, karena kita juga jenengan juga kesibukan dengan pembelajaran sendiri, sana juga pembelajaran yang pastinya tidak mengganggu pembelajaran di sana juga. Dengan mengadakan jadwal perjanjian terlebih dahulu gitu. Wah, jenengan sudah punya solusi yang tepat Pak itu. Menurut saya loh ya, tapi menurut jenengan bagaimana Pak dengan adanya gagasan jenengan tadi itu? Kalau menurut saya gagasan itu perlu direalisasikan juga ya. Mungkin waktunya ke depan mungkin, karena itu bagus ya, bagus menurut saya loh ya, bagus dan harusnya efektif karena saya bisa bertemu langsung dengan orang yang sudah paham dan bisa membuat itu, daripada saya belajar sendiri di PMM. Kadang ya saya nyampur ya belajar di PMM juga, setelah itu juga langsung belajar dari yang sumber bersangkutan yang lebih mengetahui dan paham tentang modul ajar itu, sehingga nanti bisa membandingkan penelitian di PMM seperti ini, kalau dari guru secara langsung seperti ini. Jadi nanti semoga dengan itu pemahaman saya bisa lebih meningkat gitu Pak. Berarti maksudnya ada pendampingan khusus gitu loh ya? Iya, dari jadwal tadi kan nanti ada pendampingan khusus begitu. Kira-kira Pak, ini kan solusi yang sudah gagasan dan rencana yang sudah ambil tadi gitu ya. Kira-kira arah ke depan bisa secepatnya atau mungkin kapan yang bisa mulai direalisasikan Pak? Mulai dari perencanaan tadi yang kalian bicarakan, terus perjanjian, kira-kira kapan Pak itu waktunya gitu, lebih tepatnya waktu gitu ya. Karena ini betapa urgennya dan proses KPM terus berlangsung ya, kita sudah mulai pembelajaran. Tentunya setelah mungkin ngobrol-ngobrol ini, nanti saya minggu depan, kalau enggak mungkin hari ini kan hari Sabtu ya Pak ya, hari Sabtu mungkin nanti hari Minggu saya ingin bertemu dengan salah satu guru dari mereka, nanti untuk memastikan jadwal mereka di sekolah seperti apa. Nanti dalam pembuatan jadwal saya dengan mereka itu tidak terjadi bentrok. Nanti hari Minggu ini saya akan mulai segera menemui mereka untuk segera buatan jadwal pendampingan pembuatan modul ajar itu. Insya Allah seperti itu Pak. Ya. Bismillah Pak ya. Bismillah. Gini Pak, dari semua rangkaian yang dari pertemuan kita, terus dari solusi-solusi yang gagasan-gagasan, rencana-rencana yang sudah dia ambil sendiri tadi, itu kira-kira apa ya Pak yang bisa kita simpulkan gitu loh
dari pertemuan pada malam hari ini Pak? Apakah mungkin Bapak sudah merasa bagaimana dengan itu? Tadi saya lihat jenengan tuh awal-awal tuh wah, Iya betul Pak. keresahan luar biasa. Saya sampai takut loh Pak. Awalnya pusing Pak tadi. Pusing ya. Alhamdulillah. Ya kan, alhamdulillah kan saya pertama berterima kasih pada Bapak atas waktu yang hari ini karena bisa kita ngobrol sehingga wah sama-sama Pak, saya longgar. Akhirnya ya saya dapat menemukan solusi-solusi yang cukup bagus yang insya Allah nanti itu dapat mengatasi permasalahan saya terkait dengan kesulitan dalam memahami dan pembuatan dalam modul ajar itu. Ya, tadi ya solusinya kan tadi saya belajar secara langsung dari Bapak Ibu dari SD Negeri Banjar 1 dalam pembuatan modul ajar. Itu yang saya dapatkan dari pembicaraan ini, lebih menguatkan lagi ya Pak ide-ide saya tadi. Kan yang pertama mungkin saya belum terlalu yakin ya Pak, belum terlalu yakin kalau ide yang saya miliki itu sudah sesuai untuk apa, itu sudah pas untuk menyelesaikan masalah itu. Alhamdulillah ini insya Allah nanti permasalahan itu semoga segera dapat teratasi begitu Pak. Selamat ya Pak ya, sudah menemukan solusi untuk arah depannya. Tapi kira-kira perasaan jenengan setelah adanya pertemuan malam ini gimana Pak? Ya senang lah Pak, karena ya senang, alhamdulillah ya sangat senang sekali karena Bapak juga welcome dan akhirnya membuat saya bisa terbuka pikirannya yang mungkin tadi ide-ide sudah ada tapi masih agak tersembunyi, akhirnya bisa keluar gitu. Saya merasa senang sekali dan bisa bersyukur akhirnya dapat menemukan solusi permasalahan pada hari ini dengan pertemuan dengan Bapak ini. Selamat gitu, ya Pak, perencanaannya semoga berhasil. Ya. Pokoknya tetap semangat kita. Semangat Pak. Saya juga berterima kasih nih Pak. Ya oke Pak. Nah, kalau nanti misalkan ada permasalahan yang lain lagi, saya boleh ya Pak masih konsultasi, masih bertanya-tanya tentang permasalahan yang lain. Mungkin kalau nanti ada kesulitan lagi gitu Pak ya. Siap Pak. Siap ya, Pak. Pokoknya saya berterima kasih ya. Pak ya. Terima kasih ya Pak, saya mohon diri. Terima kasih. Semoga Bapak selalu sehat selalu. Ini nggak ngopi-ngopi dulu Pak? Ada kopinya ya Pak ya? Ada, nggak apa-apa Pak. Iya. Nggak usah terburu-buru karena jenengan sudah cerah gitu loh. Yang penting tidak merepotkan ini Pak. Nggak Pak, ngopi dulu nggak apa-apa lah. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak Kuncoro. Selamat malam Pak Pur. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak sebenarnya, tapi ada yang sedikit saya pikirkan gitu Pak. Ada sedikit yang saya pikirkan. Oh, pantas Pak Kuncoro dari tadi siang ya saya lihat-lihat itu kuyuh, gak mengantuk, kayaknya mungkin ada permasalahan begitu. Jadi apa yang menjadi tujuannya Pak Kuncoro menemui saya di sini, mengajak saya berdiskusi di sini seperti yang kita jadwalkan tadi kan? Bapak kan menemui saya katanya pengen ngobrol, pengen berdiskusi masalah-masalah itu. Apa tujuannya? Ada apa Pak? Tolong diceritakan dengan gini Pak. Sebenarnya saya punya permasalahan gitu. Kemarin itu saya buka-buka laptop ya, browsing di rapot pendidikan kami gitu. Pendidikan kami itu ada rapot yang warnanya merah Pak. Merah itu mengerucut pada numerasi Pak. Numerasi ya. Adanya dari tahun 2022. Di 2023 ini ada penurunan yang sangat drastis Pak. Penurunan sangat drastis. Itu yang saya pikirkan. Yang buat masalah bagaimana Pak ya caranya supaya itu bisa meningkat gitu.
Nah, itu permasalahannya, Pak. Berarti apa yang nanti menjadi harapan Pak Kuncoro kita mengadakan pertemuan hari ini? Tentu kan Pak Kuncoro ingin dapat apa gitu, kita dari ngobrol-ngobrolnya hasilnya nanti ingin mendapatkan apa sih? Sebenarnya apa yang Pak Kuncoro nanti inginkan setelah pertemuan hari ini? Yang pasti gini Pak, saya menunjukkan itu ya, Ya. memang itu saya ingin berbagi bagaimana saya menemukan solusi yang nantinya permasalahan saya tadi yang hubungannya dengan apa namanya rapot merah tadi di bagian numerasi yang pasti domain bilangan. Bagaimana solusi-solusi yang tepat yang bisa saya diambil untuk mengatasi numerasi supaya ada peningkatan untuk kedepannya, Pak. Itu yang pasti itu. Itu ya Pak Kuncoro. Berarti nanti setelah di sini pengen menemukan solusi yang pas untuk menghadapi permasalahan itu. Pak Kuncoro, sebelumnya ya tadi melihat rapor merah itu, tentunya Pak Kuncoro juga berpikir apa yang terjadi di sekolah Bapak, mengapa Bapak sampai kondisinya seperti apa sampai terjadi warna penurunan di bagian numerasi. Mungkin bisa menceritakan seperti apa pembelajaran yang dilakukan selama ini di sekolah Bapak. Itu yang menjadi titik mungkin harus yang diperbaiki ya. Yang diperbaiki dari sekolah kami bahwa untuk anak itu belum menguasai dalam numerasi domain bilangan. Itu bisa dilihat dari rapot mutu tadi 2023 dengan melihat nilai AKM sepertinya. Menurut saya yang saya lihat di lapangan tuh banyak guru-guru itu yang belum memahami bagaimana cara merancang pembelajaran yang numerasi yang tepat gitu. Harus ada gagasan-gagasan yang baru supaya adanya peningkatan GTK yang nantinya include-nya ke siswa yang bisa memberikan peningkatan di bidang numerasi. Itu yang terjadi Pak, seperti itu. Jadi saya harapkan ada suatu peningkatan di bidang numerasi yang dari pembelajaran yang lebih inovatif seperti itu. Menghadapi dari kegiatan Bapak Ibu guru dalam pengajaran itu ya, apa yang Bapak rasakan? Perasaan Bapak bagaimana melihat kinerja dari Bapak Ibu guru sehingga sampai menghasilkan mungkin adanya penurunan itu, bagaimana perasaan? Ya, saya menyadari Pak sebenarnya bahwa numerasi kan masuk di kurikulum Merdeka ya, Merdeka, dan kita pada tahap ini adalah masih tahap mandiri berubah gitu. Mungkin dari guru-guru banyak yang belum paham atau belum detail gitu, detail untuk masalah numerasi. Nah, saya punya gagasan Pak sebenarnya Pak, gagasan yang nantinya bisa meningkatkan itu. Bagaimana ini masih dalam angan-angan gitu Pak. Itu kira-kira Pak. Mungkin dalam menghadapi permasalahan itu ya, Bapak kan sudah punya angan-angan. Mungkin bisa diceritakan seperti apa gagasan yang ingin Bapak lakukan mungkin untuk menghadapi permasalahan terkait dengan numerasi yang merah itu. Ya. Mohon Bapak ceritakan seperti apa gagasan-gagasan yang ada. Saya sebenarnya punya gagasan yang sebenarnya itu tepat atau tidak, saya masih belum yakin juga Pak. Nah, saya ingin
di sekolah kami itu ada IHT Pak, In-house in-house training ya? training, in-house training yang nantinya kami akan mengundang narasumber yang tepat gitu. Narasumber yang tepat di kegiatan itu supaya lebih memberi pencerahan gitu kepada guru-guru kami, khususnya dalam pembuatan modul ajar untuk numerasi yang ngikutnya nanti ke anak dengan inovasi-inovasi yang baru, dengan kekreatifan yang baru, supaya nanti anak dapat meningkat numerasi itu yang saya, dan itu juga waktu yang nantinya kapan saya masih bingung Pak. Yang menjadi kebingungan Bapak apa terkait dengan waktu? Saya yang pasti adalah untuk mencari narasumber yang tepat, mencari waktu yang tepat, alokasi dana, dan itu masih menjadi pikiran saya. Tapi kemarin saya mendengar gitu Pak, di kecamatan lain itu ada narasumber gitu dari belajar ID itu, yang dia juga kapten gitu. Yang mungkin sudah menguasai karena mendapat pelatihan lebih dahulu yang bisa nanti untuk menularkan seperti itu. Itu kira-kira solusi yang mungkin nanti bisa, tapi bagaimana Pak ya? Coba. Berarti Bapak punya solusi pengen membuat IHT di sekolah dengan mengundang narasumber yang pada intinya nanti untuk peningkatan ya, untuk peningkatan daripada kompetensi Bapak Guru terkait numerasinya. Lah untuk mewujudkan itu ya, langkah-langkah konkret yang akan dilaksanakan nanti seperti apa dan kapan waktu realnya itu kapan? Gitu Pak. Ya. Saya akan menghubungi pihak yang bersangkutan atau narasumber itu kapan waktu yang bisa dilonggarkan untuk mengisi di sekolah kami untuk acara IHT itu. Kalau misalkan nanti untuk narasumbernya longgar pada saat itu, saya bisa melaksanakan itu di sekolahan, tapi tidak dalam waktu pembelajaran. Jadi yang pasti kalau narasumbernya siap, nanti kita bisa menjadwalkan di saat yang tepat dan nantinya tidak mengganggu pembelajaran yang lain di sekolah kami. Ya begitu ya Pak ya. Misalnya Sabtu atau bagaimana yang siang seperti itu. Itu Pak, kira-kira. Luar biasa ya kalau menurut saya nih, karena apa yang menjadi solusi dari Pak Kunchoro, kegiatan IHT untuk peningkatan pembelajaran, meningkatkan kompetensi Bapak Guru, tapi juga tidak menghilangkan atau mengurangi waktu KBM. KBM, ya betul sekali Pak. Itu ya berarti ya. Berarti Bapak sampai sejauh ini dari bicara ini berarti sudah menemukan ya solusi-solusi terkait itu ya. Iya Pak. Iya. Wah ini sudah lebih lega Pak. Betul. Berarti kesimpulan Pak Kunchoro terhadap pembicaraan kita ini menghasilkan seperti apa kesimpulannya? Iya Pak, terus terang saya pada awalnya gagasan itu hanya dalam angan-angan Pak. Ketika saya ketemu panjenengan, saya bisa bercerita apa yang permasalahan saya alami, itu lebih memantapkan saya Pak, memantapkan saya untuk mengambil gagasan itu. Pasti dalam waktu dekat saya akan merealisasikan itu, supaya kan kalau jadwalnya sumbernya sudah pas, kita kan bisa menjadwalkan waktu yang tepat dengan kesiapan dari narasumber. Seperti itu Pak. Jadi kesimpulannya untuk pembicaraan hari ini, ya pastinya saya akan melakukan kegiatan IHT yang ada di sekolahan dengan narasumber yang bisa saya hubungi secepatnya, supaya efeknya peningkatan
pembelajaran dan meningkatkan numerasi itu ya. numerasi itu untuk anak supaya untuk KM ke depan itu bisa adanya peningkatan persentase gitu. Itu Pak Ya, kira-kira, Pak. alhamdulillah ya Pak Kuncoro, untuk sudah luar biasa sekali apa yang menjadi ide-ide dari Pak Kuncoro, dan semoga nanti dapat benar-benar terrealisasi sehingga apa yang menjadi permasalahan Pak Kuncoro di awal tadi segera teratasi dengan solusi-solusi tersebut gitu ya. Oke. Ini kebetulan saya terima kasih sekali ya Pak. Berarti sudah pun merasa ada ayam pun ada ayam-ayam perjanjian gitu ya. di sini, terus ada bisa bertemu bercerita gitu Iya, sama-sama. tentang pemasangan saya gitu. Ini kebetulan saya sudah agak ada pencerahan gitu. Ada pencerahan bagaimana saya harus secepatnya bertindak. Gitu. Nanti paling saya akan menjadwalkan dalam waktu yang dekat. Ya, selamat untuk Pak Kuncoro ya, selamat karena sudah dari hasil kita pembicaraan ini sudah ada kelonggaran dalam hati karena menemukan luar biasa sekali Pak nih Pak. Ya betul. Ngobrol-ngobrol santai bersama itu memang itu menjadi permasalahan yang luar biasa untuk semua orang. Tapi dari Pak Kuncoro sendiri sudah ada inisiatif untuk itu, menemukan solusinya, dan kita berharap nanti akhirnya padanya bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna untuk kita semua. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih waktunya ini. Iya, sama-sama Pak. Longgar Pak ya? Mumpung ini longgar alhamdulillah. Alhamdulillah. Di luar. Gitu. Iya Pak. Terima kasih. Ya, selamat.